Kalau Mas Gibran dengan Pak Prabowo menang, posisi Mas Gibran juga nggak begitu megang apa kendali, hanya wakil. Dan ini merusak citranya Pak Jokowi seolah haus kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimung, kembali lagi di QM Talk Channel. Udah lama ya nggak bikin ya. Kayaknya terakhir bikin tuh kayaknya sebelum pendaftaran kayaknya sih. Atau udah ada yang mendaftar, cuma ada yang belum full semua gitu. Jadi baru bikin lagi, dimana setelah kita melihat apa ya, drama politik lah kalau Bang Jali melihatnya. Dimana akhirnya secara resmi pasangan terakhir itu pasangan Pak Prabowo sama Mas Gibran gitu. Sebenarnya Mas Gibran tuh setahun yang lalu kayaknya nggak ada ya nggak tergambar, bahkan di posternya Om Kimo kayaknya nggak masuk tuh gambarnya Mas Gibran tuh. Nggak ada gitu, Nggak ada gambaran kita gitu. iya kayak gitu. Jadi inilah politik kayak gitu. Nah, di video-video sebelumnya konteksnya kan diskusi. Nah, kalau di kali ini Bang Jali pengen konsepnya wawancara. Ini biar Sobat Kimo tahu bahwa bedanya diskusi adalah kita bisa saling beradu argumen, ada berbeda pendapat. Tapi kalau wawancara, penanyanya itu hanya menanyakan saja, jadi tidak memberikan bantahan ataupun jadi jawaban si penjawab itu ya udah itulah jawabannya kayak gitu. Jadi di sini Bang Jali pengen jadi wawancaranya, Om Kimung jadi narasumbernya, kayak gitu. Nah ini Bang Jali pengen tanya sama Om Kimung soal apa ya? Akhirnya kan ini ada langkah catur Pak Jokowi yang menurut Bang Jali tepi jurang nih. Dia meskipun dibilang tidak terlibat, padahal terlibat kalau menurut Bang Jali gitu. Putusan MK yang menolak batas usia di bawah 40 35 ditolak, tapi ada tambahan jika sudah pengalaman kan kayak gitu kan. Jadi sehingga Mas Gibran meskipun usianya di bawah 40 tahun tetap bisa ikut karena ada pengalaman menjadi wali kota hingga saat ini gitu, sehingga mendaftar dengan Pak Prabowo kayak gitu. Dan sampai hari ini pun MK sedang ada kode etik ya katanya, dia Majelis Kehormatannya itu ya MK-nya bermasalah lah, hakim-hakim MK-nya ini kayak gitu. Nah ini Pak Jokowi ini simpang siur ya, ada yang mendukung keputusan Jokowi, ada yang menentang keras ya kan. Jadi ya ini menjadi dinamika yang sulit ditebak lah untuk orang awam, karena ini bisa dibilang menurut Bang Jali itu politik tingkat tinggi. Iya. Menurut Bang Jali gitu, nggak semua orang bisa apa sih yang sebenarnya Pak Jokowi lakukan, apakah salah atau benar, itu pendapat masing-masing kayak gitu. Nah ini Bang Jali ingin mengetahui bukan keluh saya, apa yang Om Kimung rasakan dengan politik yang ada kayak gitu. Om Kimung mengambil sikapnya bagaimana dengan keadaan politik sekarang? Oke, Bang Jali, Sobat Kimung, ini lama ya kita nggak buat karena Om Kimung dalam kebimbangan pada saat itu ya. Terus satu dulu, itu belum ada putusan ya, MK dinyatakan bersalah atau tidak, belum ada putusan. Apakah itu menyangkut kode etik atau menyangkut putusan yang kemarin itu dianulir atau tidak, belum ada putusan. Iya, maksud Bang Jali ada prosesnya gitu. Oke, jadi Om Kimung nih dalam masa galau Bang Jali. Kenapa? Karena kemarin ya kerja kan kembali konteksnya adalah orang awam bicara politik. Kemarin di luar dugaan semua. Hitung-hitungan orang awam, apalagi orang yang ahlinya juga kayaknya banyak yang meleset gitu. Nah, ini Om Kimung melihat ya dewa ya, tingkat tinggi atau tingkat dewa lah ini yang bermain nih. Tapi kegalauan Om Kimung akhirnya setelah melalui perenungan ini bisa jadi mendasar. Karena Pak, posisi Pak Jokowi ini si malakama, dimakan mati ibu, nggak dimakan mati bapak gitu loh. Nah sekarang ini sedang mempertaruhkan kepercayaan dia. Jadi publik sudah percaya, sudah puas dengan beliau, dengan Pak Jokowi sekitar 80%, tapi sekarang dipertaruhkan. Makanya yang suka bisa jadi udah tidak suka, yang tidak suka tambah tidak suka gitu. Nah Om Kimung melihatnya begini Bang Jali, ini kegalauan yang Om Kimung rasakan ini mungkin bisa jadi adalah karena Pak Jokowi ini ingin
supaya bangsa ini atau perjalanan yang sedang dijalankan selama 10 tahun terus berkelanjutan. Artinya apa? Beliau tahu nih, semua juga tahu, Om Kim juga merasakan seperti itu. Dunia luar, Eropa dan Amerika ini sedang terganggu. Negara-negara maju. Ya, negara-negara maju terganggu dengan kepresidenan Pak Jokowi. Kenapa terganggu? Karena Bang Gini pernah dengar ya kata Pak Luhut ya, negara maju tidak ingin negara berkembang ya, tidak ingin bisa maju gitu ya, menjadi negara maju. Negara maju tidak ingin negara berkembang menjadi negara maju. Iya, tidak ingin negara maju, tidak ingin negara berkembang menjadi negara maju. Iya. Nah, ini konteksnya bisa jadi dengan kita. Kenapa? Rupanya dengan Pak Jokowi menjadi presiden selama 10 tahun, Om Kim baru merasakan selama ini berarti kita sudah dijajah nih. Bukan jajah fisik, tapi jajah secara ekonomi. Nah, dengan keputusan Pak Jokowi, misalnya hilirisasi, misalnya contohlah Irian Freeport, sahamnya diambil, nggak full ya, tapi udah paling besar sekarang udah jadi milik Indonesia. Terus beberapa hilirisasinya juga sedang dipersiapkan, termasuk seperti baterai nikel segala macam udah dipersiapkan. Nah, itu Eropa dan Amerika kebakaran. Jadi pemilu kali ini harus warning, harus was-was. Kenapa? Bangsa ini lebih mudah disulut untuk kebencian, lebih mudah disulut untuk perpecahan. Karena apa? Maaf nih, termasuk Om Kim punya tingkat pendidikannya tidak begitu tinggi, atau tingkat pengetahuan tidak begitu tinggi. Dengan peristiwa kemarin Pak Jokowi mencalonkan anaknya, apalagi katanya nih MK lagi dalam putusan, kalau itu benar, putusan itu mengandung cacat hukum, berarti kan ada kepentingan Jokowi yang menurut Om Kim tadi, wah ini bahaya nih, ini fatal nih, salah langkah. Lalu akhirnya pas Om Kim merenungi lagi, bisa jadi ini adalah putusan yang terbaik. Artinya apa? Pak Jokowi sedang menjaga negara ini supaya tetap stabil, tetap aman. Gitu loh, seperti itu Bang Jali. Kenapa? Karena kalau Pak Jokowi tidak cawe-cawe, makanya kan sempat bilang Pak Jokowi, saya cawe-cawe. Kalau tidak cawe-cawe, artinya pemilu 2024 ini bisa terganggu. Ya seperti itu. Nah pertanyaannya kenapa? Kan seperti itu kan? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, gini ceritanya, Mbak Jali. 3 kontestan yang maju saat ini, ada Pak Ganjar bersama Pak Mahfud, ada Pak Anies bersama Caimin, ada Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Tadinya kan baru satu dulu nih, yang sudah didengung-dengungkan. Yang paling pertama itu adalah Mas Anies. Pak Anies sudah didengung-dengungkan oleh Nasdem beserta 2 koalisinya, ada PKS dan ada Demokrat. Ya. Nah, dalam perjalanan ini sedang dicari nih siapa nih pasangannya Pak Anies nih. Nah, terjadilah isu desas-desus seolah-olah Pak Prabowo berseberangan dengan Pak Jokowi, sehingga akhirnya kelihatan kesannya jauh gitu. Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Surya Paloh. Jadi seolah-olah jauh nih, kesannya jauh. Nah, ini sedang bidaknya sama para petinggi yang Om Kim yakin ini, petinggi kita nih, entah Pak Jokowi, entah Surya Paloh, entah Luhut, entah Bu Mega, semua sedang bermain nih. Bagaimana supaya negara ini nanti pemilu 2024 bisa damai. Nah, dalam kerenggangan tersebut Surya Paloh menjelang pengumumannya Pak Anies dengan Caimin itu, Pak Surya Paloh sempat ketemu dulu Bang Jali, sempat ketemu dengan Pak Jokowi, entah apa yang dibicarakan, tiba-tiba selesai dari situ Pak Surya Paloh langsung merespon atau memberi masukan atau menyampaikan kepada Caimin, dan Caimin langsung ditangkap bahwa Caimin bersedia untuk menjadi wakilnya Pak Anies. Nah, ternyata dengan keputusan itu ada yang kaget di situ. Termasuk salah satunya adalah Demokrat dan PKS.
Cuman PKS tetap berada di sana, walaupun ditunggu-tunggu tuh lama tuh ambil putusannya. Tapi Demokrat kaget, tiba-tiba berubah haluan. Nah itu dari satu sisi kelompok yang namanya koalisi perubahan dianggapnya. Nah satu lagi dari Mas Ganjar, dari Pak Ganjar. Pak Ganjar itu dideklarasikannya di 21 April 2022. Itu di Batu Tulis. 2023 di Batu Tulis. Itu Pak Jokowi pada saat itu baru berada di Solo. Dan itu dipanggil, kalau nggak salah itu 1 hari atau 2 hari menjelang Lebaran. Dipanggillah Pak Jokowi, dan di sana kesannya seolah-olah Pak Jokowi tidak mendukung. Nah itu terjadi seolah-olah seperti itu. Nah dalam perjalanannya itu lagi cari nih siapa nih yang berpasangan dengan Pak Ganjar nih. Nah tadi kan Om Kimung beberapa konten kan pernah menyatakan bahwa NU lagi yang ditarik ulur ya, termasuk Pak Anies juga ada dengan orang NU. Nah ternyata akhirnya Bu Mega mengambil keputusan Pak Mahfud MD. Nah walaupun di mana Bu Mega itu berkorban, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud itu salah satunya adalah mengorbankan kelompok-kelompok tertentu di PDIP yang menginginkan Mbak Puan. Artinya itu udah 2 kandidat yang sudah menurut Om Kimung sudah diatur sedemikian rupa. Kenapa? Karena 2 calon ini atau calon presiden yang nanti kalau tidak dengan gampang disusupi oleh kaum radikal, ini gampang pihak luar untuk memecah belah. Nah 2 kelompok ini, Pak Anies dengan Caimin dan satu lagi Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, susah kelompok radikal mau masuk. Nggak bisa masuk dia. Mau kemana nih? Kesini nggak bisa, kesini nggak bisa. Harapan satu. Kemana? Ke Pak Prabowo. Pak Prabowo itu 2 kali pemilu, 2014 dia bersama Pak Hatta Rajasa itu disusupi. Dua-duanya sebenarnya orang pintar dan orang religius. Pak Hatta itu religius juga. 2019 Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno juga turunannya juga religius juga, tapi gampang disusupi oleh kaum radikal. Nah, akhirnya apa? Terjadilah kristalisasi 2 kelompok, kalau nggak salah Cebong dan Kampret ya. Nah, itu. Nah, ditakutinya 2024 itu akan muncul lagi. Nah, kalau sampai itu muncul lagi, pesta demokrasi kita juga nggak begitu bagus. Padahal dalam konten sebelumnya Om Kimung berharap tiga calon aja, karena apa? Biar enak nih, biar rame. Nah, tinggal 1 nih. Nah, Om Kimung melihatnya di situlah peran Pak Jokowi cawe-cawe. Karena nggak ingin apa yang sudah dikerjakan mandek di tengah jalan karena perpecahan. Nah, Om Kimung melihatnya bahwa dipersiapkannya atau dipaksanya Gibran untuk masuk itu adalah keputusan serba salah. Si Malakama seolah-olah ada anekdotnya pokoknya pamannya ngambil putusan, Gibran seolah-olah masuk melalui putusan MK yang dimana dalam sidang pada saat itu beberapa penggugat digugurkan, tapi ada 1 penggugat yang putusannya diterima. Artinya apa? Batas usia gugur, tapi ada fase yang ditambahkan. Ada fase yang ditambahkan jika dia sudah pengalaman di pemerintahan minimal 2 tahun. Nah, seolah-olah itu dipaksakan. Nah, nanti putusannya nanti kita Om Kimung sebagai orang kamu nggak tahu lah. Nah, itu putusannya nanti. Tapi ini adalah keberanian Pak Jokowi yang menurut Om Kimung sangat mempertaruhkan kredibilitas dia. Kenapa? Kalau Pak Jokowi tidak ikut campur, artinya posisi Mas Gibran juga sebenarnya enak-enak aja. Misalnya, udahlah, biarin aja lah Pak Prabowo dengan siapa aja. Nah, Mas Gibran kan bisa aja dicalonkan nanti untuk Jawa Tengah atau DKI. Untuk 10 tahun berikutnya bisa jalan. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah siapa pasangan Pak Prabowo. Karena di koalisi tersebut sudah pada masuk nih, sudah merapat. Ada Pak Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, ada beberapa lah. Nah, ini belum ketemu. Andaikan pada saat itu Hovifah
Gubernur Jawa Timur berkenan atau mau bersama Prabowo, mungkin Pak Jokowi udah los aja. Karena apa? Kelompok ini, Kofifa ini susah untuk ditembus juga sama kelompok radikal. Akhirnya apa? Tiga-tiganya NU semua. Nah, kelompok-kelompok radikal ini sama NU nggak bisa gitu. Karena apa? Bang Jali, Om Kim udah bilang deh kemarin, NU itu masih menjaga pilar kepersatuan kita. Makanya Om Kim bilang NU selalu ditarik-tarik. Nah, seperti itu Bang Jali. Jadi poinnya adalah Pak Jokowi posisinya adalah serba salah. Dan ini adalah pilihan yang paling baik. Kenapa? Kalau Mas Gibran dengan Pak Prabowo menang, posisi Mas Gibran juga nggak begitu megang kendali, hanya wakil. Dan ini merusak citranya Pak Jokowi, seolah haus kekuasaan. Dia pengen dengan kekuasaan. Terus kalau Pak Prabowo kalah dengan berpasangan dengan Mas Gibran, namanya Pak Jokowi juga udah cacat, dan itu akan menjadi cemoohan sepanjang ini. Tapi Pak Jokowi berani korbankan keluarganya untuk kepentingan sebuah negara ini supaya bisa berkelanjutan. Nah, kenapa Om Kim katakan seperti itu? Di Mas Gibran dengan Pak Prabowo itu juga ada tokoh-tokoh NU yang kuat, seperti siapa yang dari Pekalongan? Habib Lutfi, terus Gus Miftah, terus banyak lah. Nah, itu juga mempengaruhi. Artinya apa? Sekarang ini kekuatan NU udah berada di tiga sisi. Yang satu NU-nya Gus Durian maupun MD, yang satu NU-nya Cak Imin, dan yang satunya lagi ada NU juga yang dimana kelompok-kelompok daripada NU yang Pekalongan tuh yang tadi yang disebutkan Habib Lutfi. Jadi ini adalah konteksnya Pak Jokowi mempertaruhkan harga di mempertaruhkan kredibilitas keluarganya seperti itu, Bang Jali. Iya, ini yang mesti ditekankan, Bang Jali masih kurang dapat penjelasan lebih lengkap dari Om Kim soal terkesan membenarkan tindakan Pak Jokowi gitu. Tapi di awal-awal sudah sempat disinggung bahwa ada serangan dari negara-negara maju yang untuk supaya Indonesia ini tidak menjadi negara berkembang. Karena kan belakangan ini di mana ya dalam hubungan ekonomi renggang karena ada perjanjian-perjanjian yang merugikan pihak-pihak negara maju. Karena kan mereka selama ini selalu mendapat keuntungan dengan sumber daya alam yang bisa mereka bahasa kasarnya keruk sepenuh hati ya kan sepuasnya. Tapi Indonesia tidak mendapat bagian. Nah, di zamannya Pak Jokowi ini kan udah ada kontrak-kontrak di mana udah saling tidak menguntungkan banget untuk pihak negara maju kayak gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan sama menurut Om Kim ya kalau kesan itu. Dan pihak-pihak negara luar ini, pihak-pihak asing ini mencoba mempengaruhi lah orang-orang yang ada di Indonesia yang kalau kita tahu yang tidak suka dengan pemerintah adalah kaum radikalisme ya kan itu. Ini maksudnya Om Kim kayak gitu. Nah, ini Bang Jali sebenarnya tidak ada masalah dengan pemikiran Om Kim seperti itu. Ini Bang Jali masih konteksnya bertanya ya kan. Itu hak masing-masing. Om Kim lihat keluh kesah seperti itu kan, ada orang lain tidak melihatnya seperti itu kan hak masing-masing kan kayak gitu. Cuman dengan kondisi kayak gini, artinya dengan yang Om Kim jelaskan tadi bahwa yang Bang Jali dengar itu seakan-akan Pak Jokowi mengkontrol semuanya gitu. Bahkan sampai penentuan capres-cawapresnya pun untuk 3 pasangan ini sudah dikontrol by design banget oleh Pak Jokowi seakan-akan ya menurut Bang Jali dari penjelasan Om Kim. Bahkan sampai lembaga konstitusinya pun karena itu ada IPA-nya Pak Jokowi juga sudah diatur sedemikian rupa supaya bisa memasukkan anaknya menjadi kontestan di Pilpres kali ini kayak gitu. Itu yang Bang Jali tangkap dari penjelasan Om Kim. Jadi seakan-akan Pak Jokowi ini benar-benar memanfaatkan fasilitas dan kekuatan yang dia miliki sebagai presiden untuk kepentingan bangsa. Cuman kan di tafsiran orang yang sejauh ini negatif bahwa seakan-akan ini dinasti politik demi kekuasaan kayak gitu. Apakah Om Kim meyakini benar bahwa ini bukan kepentingan keluarga Pak Jokowi, tapi ini untuk kepentingan bangsa supaya Pak Jokowi merasa tenang jika
kepemimpinan selanjutnya berada di tangan-tangan orang yang sudah didesain sama dia supaya negara kita ini tidak dihantam oleh negara asing. Menurut Om Kim sih yakin itu. Jadi gini Bang Jali, Om Kim mendasari atau melihatnya seperti ini. Om Kim tidak melihatnya bahwa orang-orang calon-calon ini adalah desainnya Pak Jokowi. Tapi cawe-cawenya Pak Jokowi, iya. Karena apa? Yang penting pada saat pemilu nanti itu tidak ada kaum radikal untuk menyusupi supaya terjadi perpecahan. Kalau calon-calonnya itu, makanya Pak Jokowi itu selalu berada di tengah, gitu, berada di netralisasi, di netral, posisi netral. Walaupun terlihatnya seolah-olah itu memaksa Mas Gibran, gitu loh. Nah, kalau ada campur tangannya Pak Jokowi, kalau Om Kim melihatnya bisa jadi iya. Yang penting selamat nih untuk supaya kaum radikal nggak memecah belah nih. Maka kan sekarang lihat aja antangan aja, nggak saling nyerang. Nyerangnya antara yang pro Jokowi, yang tadinya pro Jokowi tiba-tiba tidak menjadi Jokowi. Nah inilah makanya Om Kim bilang kalau suka jangan berlebihan, kalau benci jangan berlebihan. Nah akhirnya apa? Buat kubu ini aja. Wah dulu Pak Jokowi pengen 3 periode. Dulu kemana selama ini? Kenapa baru sekarang? Dulu diagung-agungkan gitu loh. Nah ini, tapi kalau desain untuk calon-calonnya Om Kim melihat kayaknya enggak. Tapi kalau Mas Gibran didesain untuk Pak Prabowo, itu pilihan yang paling pahit. Karena apa? Takutnya kalau Pak Prabowo dipasangkan dengan yang gampang disusupin, nah itu yang fatal. Contoh Bang Yali, ini negara luar, Muammar Gaddafi, itu Libya bagaimana sukanya tuh rakyatnya sama Muammar Gaddafi. Tiba-tiba dengan disusupinya selesailah Muammar Gaddafi. Saddam Hussein itu bagaimana seperti itu. Dan Iran sampai sekarang makanya berjibaku dengan Amerika karena dia ingin mencoba membangkitkan Safavi, presidennya Iran itu juga apa tujuannya Pak? Supaya ini negara-negara ini bisa jadi bonekanya dia. Padahal itu tadinya Muammar Gaddafi dicintai sama rakyatnya, Saddam Hussein juga dicintai dengan alasan ada bom pembunuh massal. Ternyata apa? Setelah dibombardir negaranya. Nah, begitu juga yang ditakutin dengan Indonesia, karena apa? Negara-negara luar yang saat ini punya kepentingan itu. Nah, tadi Bang Jali katakan, apakah ini Pak Jokowi sudah mendesain ada campur tangannya Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi megang posisi. Kalau saat sekarang Om Kim menyatakan iya, tapi nggak apa-apa kalau untuk kepentingan yang lebih baik. Tapi kalau kepentingan maaf nih, yang tidak lebih baik, ya itu karena sudut pandang orang sih. Kalau Om Kim melihatnya bahwa ini adalah mendesainnya untuk kepentingan supaya ini selamat nih, jangan pecah gitu aja sih Bang Jali. Iya, tadi kan pertanyaannya simpel. Apakah desain Pak Jokowi ini demi kepentingan bangsa? Iya. Atau dinasti politik? Akhirnya baru dijawab kan, ini menurut Om Kim meyakini untuk kepentingan bangsa. Iya, gitu. Cuman kan hati orang tidak ada yang tahu. Iya, makanya beda-beda. Iya, ini makanya Bang Jali menerima jawaban Om Kim. Ini karena sesinya wawancara ya, Bang Jali tidak membantah. Silakan, karena ini punya pendapat masing-masing gitu. Cuman kan yang inilah masyarakat yang tidak ketahui gitu, yang awam, yang lebih awam lagi, yang karena kan apa ya, sentimen itu begitu negatif karena terlihat di permukaan itu begitu memaksakan kayak gitu. Ini yang terlihat di permukaan kayak gitu. Nah ini yang mesti pahamin adalah bahwa ini pendapatnya Om Kim kan seperti itu, bahwa Pak Jokowi ini melakukan cawe-cawe segala macam itu hanya untuk kepentingan bangsa supaya orang-orang radikal ini tidak bisa masuk ke salah satu pasangan gitu, meskipun peluang masuknya tetap ada gitu. Iya, tetap ada. Gitu. Ya itu sih, jadi ya apalagi yang mau ini. Jadi gini Bang Jali, makanya Om Kim katakan ya dari sebelum-sebelumnya konten Om Kim, para petinggi, entah itu calon pasangan dari Pak Anies, entah itu dari calon pasangan dari Pak Ganjar, entah itu dari calon pasangan dari Pak Prabowo, itu semua sedang merebutkan kue yang milik bangsa Indonesia ini yang begitu indah, begitu bagus, begitu menggiurkan. Nah, tapi bagaimana kue ini dibagi oleh kelompok-kelompok itu dengan porsi yang tepat? Artinya apa? Pembagian benar, nggak ada tuh
para pemimpin itu tidak memikirkan kelompoknya dulu. Iya, tapi jangan sampai mengorbankan masyarakat, jangan sampai mengorbankan rakyat begitu besar. Nah, gimana cara mengatur kue-kue ini biar dibagi dengan baik? Ya salah satunya mungkin, ini menurut pandangan mungkin sekali lagi yang menurut pandangan Pak Jokowi mempertaruhkan kredibilitas dia dan keluarganya. Ya inilah caranya supaya kaum radikal itu nggak bisa masuk, gitu loh. Karena Amerika dan Eropa ini pasti Om Kim melihatnya pasti ada ketidaksukaan, gitu seperti itu. Karena ya ini sulitnya ya di dunia politik itu, satu sisi kepala negara kita itu pengen yang terbaik, cuman kan masalahnya yang dibawa ini belum tentu sevisi dengan jadi akhirnya anggapannya pengen menahan orang-orang radikal, tapi mereka kepentingannya dengan kue-kue yang lain, dengan kepentingan perut masing-masing. Gitu akhirnya saling membawa seolah-olah mengatakan kuenya di itu padahal dia sedang direbutkan. Dan ini juga ada salahnya juga, dianggapnya ada salah karena apa? Seharusnya posisi presiden harusnya tetap netral, tidak boleh cawe-cawe. Tapi kan kenyataannya Pak Presiden melihat bukan seperti kacamata kuda, dia ini bahaya nih gitu. Sebenarnya memang Om Kim akui ini ada keputusan yang apa ya? Keputusan yang berani lah. Karena Pak ini berisiko untuk Pak Jokowi. Seharusnya seorang kepala negara tidak boleh ikut serta berperan gitu. Tapi, nah ada tapinya ya. Untuk siapapun yang menang sampai saat ini, Om Kim melihatnya, Om Kim yakin banget Pak Jokowi nggak ikut cawe-cawe. Artinya Pak, yang penting cawe-cawe udah ketemu nih tiga pasangan ini. Karena apa? Pak Jokowi ini posisi bermasalah. Gibran menang pun juga cuma jadi orang nomor 2, tidak punya ini. Kalah pun juga udah pasti jadi tadi sudah dijelaskan. Jadi untuk tim pemenang untuk mengarah siapa yang menang kayaknya Pak Jokowi udah loh, yang penting udah nganterin ini 3 calon gitu aja. Oke, ada lagi Om Kim? Jadi intinya gini, ini video ini adalah semua kalau kesal Om Kim. Benar atau salahnya itu tergantung tafsiran. Karena Om Kim bertafsir bahwa Pak Jokowi ingin menyelamatkan negara ini dari kaum-kaum radikal yang disusupi oleh negara-negara asing. Udah itu dulu poinnya gitu. Ya kan, setuju apa enggak urusan masing-masing gitu. Ya kan, kalau Bang Jali pribadi ini masih kurang ada sepakatnya. Ini masing-masing ya. Tapi Bang Jali nggak mau bahas dari situ karena ini konteksnya masih wawancara kayak gitu. Jadi ya itu kalau kesannya semoga aja kalau memang itu benar apa yang dikhawatirkan sama Om Kim dan dijalankan Pak Jokowi, jujur itu bagus banget nggak Bang Jali, meskipun itu mengorbankan banyak hal baiknya kan gitu. Jadi memang untuk mendapatkan apa ya, itu tuh wajar lah dalam pertempuran bukan pertempuran ya, demi majunya bangsa apapun itu ada hal-hal besar yang bisa dikorbankan gitu. Menurut Bang Jali sih seperti itu. Ya, ada lagi Om Kim? Udah cukup. Minimal Bang Jali keluh kesahnya Om Kim yang kemarin udah sempet wah ada apa nih, nggak tahu segala macam udah dilampiaskan di sini, udah di unek-unek udah dikeluarkan di sini. Tapi semua tergantung masing-masing cara. Kalau Bang Jali mau memperjelas bahwa sebenarnya bukan kaum radikalisme yang dikhawatirkan, bahwa yang dikhawatirkan itu negara asing gitu. Karena kaum radikalisme itu kalau tidak ada penggeraknya mereka juga tiap. Jadi gitu. Iya benar. Benar. Jadi gitu. Kaum Eropa dan Amerika itu. Gimana cara masuknya melalui radikalisme. Tapi radikalisme kalau nggak ada yang gerakin, itu gitu. Jadi yang paling penting adalah kepalanya dulu nih. Kalau mereka berhasil diredam, yang bawah cuma keluar gerak juga nggak bisa gerak. Jadi intinya ya masih dilumpuhkan dulu orang-orang yang berpotensi bisa menggerakkan masa besar. Setuju Bang Jali. Gitu. Oke. Jadi itu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan juga kasih komentar lah kalau memang kurang sependapat, tidak pendapat silakan, karena ini pendapat pribadi masing-masing gitu. Om Kim dengan Bang Jali aja berbeda untuk soal ini gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.